Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali lagi dengan saya Udin dalam channel Kim UD, asiknya belajar TPS. Materi hari ini adalah penalaran umum SNPT 2025 Part 2, Part 1 tentang pernyataan berkuantor. Ini kita lanjutkan karena banyak permintaan dari teman-teman untuk melanjutkan pada materi pernyataan berkuantor ya. Ini kita coba pernyataan berkuantor dengan berbagai trik asiknya ya. Saya tulis ya. Pernyataan berkuantor. Di bagian 1 itu sudah kita terangkan, yaitu ada kuantor eksistensial, ada kuantor universal. Nanti teman-teman silakan dipelajari ya di part 1-nya. Nah, ini saya lanjutkan di part 2. Gimana penarikan kesimpulan aturannya? Oke. Aturan penarikan kesimpulannya seperti ini teman-teman. Aturan penarikan kesimpulan. Misalkan pada dua buah premis ya. Pada dua buah premis harus terdapat apa? Yaitu bentuk yang sama. Bentuk yang sama. Dan tidak boleh ada pada kesimpulan. Bentuk yang sama itu maksudnya yang gimana? Misalkan nanti saya tulis misalkan ada S sama M, terus ini ada M sama P, misalkan gitu ya. Nah, M ini sama, maka ini nggak boleh ada di kesimpulan. Maka nanti kesimpulannya itu adalah S sama P, seperti itu. Contohnya kayak apa? Nah, ini saya kasih contoh supaya nanti paham. Contohnya seperti ini. Semua tanaman membutuhkan air. Ini premis yang pertama ya teman-teman. Kemudian tanaman pisang maksudnya. Pisang membutuhkan air. Oke, dari sini maka kita bisa cek bahwa kata yang kita cek adalah pisang membutuhkan air. Sorry. Bentar, ada kesalahan. Semua tanaman membutuhkan air, pisang membutuhkan air. Betul ya. Tapi kalau kita cek ini supaya ada yang sama, ini kita ganti. Pisang adalah tanaman, supaya ada yang sama ya. Nah, premisnya inilah maksudnya. Berarti ini ada yang sama, tanaman. Ya. Berarti kalau kita simpulkan di sini teman-teman. Nah, ini tadi semua tanaman membutuhkan air, pisang adalah tanaman. Berarti kesimpulannya adalah pisang membutuhkan air. Maksudnya gitu ya. Tanaman pisang itu membutuhkan air. Jadi harus ada yang sama. Penarikan kesimpulannya seperti itu. Dari sini maka bisa kita buatkan trik asiknya nanti ya. Kalau kita buat trik asik, saya tulis di sini ya. Trik asiknya. Misalkan nanti ada premisnya seperti ini, premis universal ya. Misalkan ada semua bla 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 gitu ya. Kemudian ada beberapa. Maka kira-kira kesimpulan yang terjadi itu adalah pasti nanti
di soal cari teman-teman ini adalah beberapa atau sebagian. Nah, seperti itu. Contoh konkretnya gimana? Misalkan gini. Semua pelaut, misalkan ya, semua pelaut adalah perenang. Semua pelaut adalah perenang. Kemudian saya lanjutkan, sebagian perenang bukan penyelam. Oke. Nah, dari sini kira-kira teman-teman bisa menyimpulkan apa? Nah, gitu. Cari term yang sama ya. Berarti kata-kata perenang ini nggak boleh ada di kesimpulan. Nah, itu namanya aturan penarikan kesimpulan. Seperti itu. Berarti tinggal sebagian, karena semua beberapa atau semua sebagian, maka nanti jawabannya harus sebagian. Berarti sebagian pelaut bukan penyelam. Seperti itu. Berarti kesimpulannya sebagian pelaut bukan penyelam. Nah, seperti itu. Oke. Nanti kalau ada misalkan semua, nah gitu ya. Lanjut ya sini. Trik asiknya. Misalkan ada semua, maka kesimpulannya adalah semua. Oke. Semua makhluk hidup pasti mati, misalkan gitu ya. Semua manusia adalah makhluk hidup. Oke. Nah, sekarang teman-teman bisa menyimpulkan. Nah, pasti kesimpulannya apa? Ini namanya kuantor ya. Berarti kalau ada semua, pasti semua. Berarti semua. Term yang sama kita cek, yaitu apa? Makhluk hidup berarti nggak boleh ada di kesimpulan ya. Berarti semua manusia pasti mati. Nah, seperti itu. Jadi teman-teman harus paham tentang kuantor ya, tentang semua beberapa, hasilnya beberapa, semua. Berikutnya misalkan saya tulis di sini ya. Dikasih berikutnya. Jadi nanti teman-teman bisa mengira-ngira jawaban pas SNBT itu ya, kira-kira yang mana. Untuk yang nanti misalkan ada yang beberapa ya. Ini kan semua beberapa sudah, semua sudah. Sekarang beberapa atau sebagian bagaimana? Jadi nanti kalau ada beberapa, kemudian beberapa atau sebagian atau ada, maka kesimpulannya adalah tidak valid. Tidak valid itu artinya apa? Artinya tidak dapat disimpulkan gitu loh ya. Jadi tidak valid artinya tidak dapat disimpulkan. Nah, seperti itu. Contohnya kayak apa? Nah, saya kasih contoh lagi supaya nanti paham. Saya taruh di sini contohnya. Oke. Beberapa mamalia hidup di air misalkan. Beberapa mamalia hidup di air. Oke. Kemudian beberapa yang hidup di air, beberapa yang hidup di air
adalah ikan, misalkan gitu ya. Adalah ikan. Silakan teman-teman menyimpulkan bisa apa tidak. Jadi ini ada beberapa mamalia hidup di air, beberapa mamalia hidup di air, beberapa yang hidup di air adalah ikan. Kira-kira kesimpulannya apa? Beberapa sulit juga ya. Beberapa mamalia belum tentu juga. Maka ini nanti menjadikan dia tidak valid. Artinya apa? Tidak dapat ditarik kesimpulan. Nah, seperti itu. Oke. Nanti lanjut lagi. Misalkan ada soal ya. Ini saya buatkan trik asiknya semua ya, teman-teman, supaya nanti cepet untuk mengerjakan. Misalkan nanti ada premis ya yang berbentuk positif. Positif yang kedua, maka kesimpulannya pasti positif. Maksudnya positif itu tidak ada kata tidak. Misalkan semua makhluk hidup pasti mati, berarti nggak ada kata tidak. Semua manusia dalam makhluk hidup juga tidak ada tidak, maka positif hasilnya pasti positif. Nah, nanti kalau ada di sini positif kok yang kedua adalah negatif, ada kata tidaknya, pasti nanti kesimpulannya harus negatif. Oke. Kemudian kalau nanti seandainya ini negatif, premis yang pertama negatif, ada kata tidak, yang kedua juga ada kata tidak, negatif. Ingat-ingat teman-teman, ini juga tidak ada kesimpulan ya. Jadi artinya tidak valid. Tidak ada kesimpulan. Oke. Jadi supaya apa? Supaya teman-teman paham di situ. Oke, ini sekarang latihan soal ya, misalkan latihan soal. Kita coba latihan soal. Oke, latihan soalnya misalkan gini, semua siswa yang rajin, pasti lulus ujian. Ini premis yang pertama ya. Yang kedua, beberapa siswa kelas 12 bukan siswa rajin. Oke, yuk kita analisis. Kira-kira ini nanti kesimpulannya apa ya? Kita cari ya. Ingat kata kuncinya tadi sudah Kim Ude bahas. Ini ada semua, ada beberapa. Ingat semua, beberapa, maka pasti nanti di kesimpulan itu adalah beberapa. Maka teman-teman di option cari yang beberapa atau sebagian gitu ya. Kemudian pasti ada term yang sama di sini. Yang sama apa? Siswa rajin. Berarti siswa rajin itu tidak boleh masuk pada kesimpulan ya. Kenapa? Karena siswa yang rajin ini ada di dua premis ya. Kemudian di sini ada kata bukan. Ya, di sini berarti ini negatif, yang ini positif. Saya tulis di sini ya. Berarti ini kata positif, yang ini negatif. Maka nanti di kesimpulan kalau ada positif negatif, maka di kesimpulan harus bernilai negatif. Harus ada kata bukan atau tidak. Maka jawabannya apa di sini? Beberapa siswa kelas 12 tidak lulus ujian. Ya. Kenapa? Karena ada yang tidak rajin ya.
Berarti beberapa siswa kelas 12 tidak lulus ujian. Seperti itu. Oke. Karena kata kuncinya semua siswa yang rajin pasti lulus ujian. Beberapa siswa kelas 12 bukan siswa rajin. Berarti beberapa siswa kelas 12 tidak lulus ujian. Oke, ingat-ingat ya kata kuncinya. Jadi kalau positif-positif maka hasilnya pasti positif. Positif negatif pasti negatif. Ini contohnya positif negatif, hasilnya negatif, yaitu ada kata-kata tidak, semua beberapa, maka hasilnya adalah beberapa. Oke, kalau negatif-negatif tidak ada kesimpulan. Contoh negatif-negatif itu misalkan semua manusia bukan binatang, semua tumbuhan bukan binatang. Nah itu ya tidak ada kesimpulan ya. Ayo coba, semua manusia bukan binatang, semua tumbuhan bukan binatang. Berarti kesimpulannya apa? Tidak ada kesimpulan. Kalau negatif ketemu negatif. Kemudian kalau nanti ada beberapa juga tidak valid, tidak dapat disimpulkan. Oke, semoga paham dengan trik asik Kim UD tentang pernyataan berkuantor. Ini adalah part 2, jangan lupa belajar 2 di part 1 ya. Sukses selalu, salam sukses dari Kim UD, asiknya belajar TPS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.